Tahu nggak sih, di Indonesia itu ada sebuah tradisi intelektual yang luar biasa banget yang udah membentuk cara pikir jutaan orang selama ratusan tahun. Dan tradisi ini tuh tersimpan rapi di dalam lembaran-lembaran kitab yang sangat unik. Hari ini kita akan coba membuka misteri dari kitab kuning. Anda mungkin pernah dengar kan istilah kitab gundul. Kedengarannya agak-agak misterius gitu ya. Tapi percaya deh, di balik nama yang unik itu, ada sebuah dunia pengetahuan yang kaya banget. Yuk, kita selami bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya kitab kuning itu? Gampangnya gini, ini adalah sebutan untuk kitab-kitab klasik berbahasa Arab. Nah, yang bikin dia spesial itu adalah formatnya yang gundul. Artinya, sama sekali nggak ada tanda baca vokal atau yang biasa kita sebut harokat. Dan kitab-kitab inilah yang jadi jantung pendidikannya pesantren-pesantren tradisional di seluruh Nusantara. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi ya. Kenapa sih harus gundul? Emang apa pengaruhnya ke cara belajar? Karena ini ternyata bukan cuma soal baca buku. Ini adalah sebuah metodologi belajar yang lengkap. Nah, disinilah letak jeniusnya sistem ini. Nggak adanya harokat itu bukan kekurangan, tapi justru sebuah fitur yang disengaja. Coba bayangin deh, untuk bisa baca tulisan itu dengan benar, seorang santri harus menguasai total tata bahasa Arab. Ini memaksa mereka buat nggak sekedar ngucapin, tapi benar-benar paham sampai ke akar-akarnya. Ini cara yang brilian untuk menjaga kemurnian ajaran dari ulama-ulama zaman dulu. Terus, di mana sih tradisi belajar yang super unik ini terjadi? Jawabannya ada di Pusat Pendidikan Islam Tradisional di Indonesia, yaitu Pesantren Salah. Nah, ini poin yang penting banget buat kita pahami ya. Kitab kuning itu bukan buku tambahan atau pelengkap, sama sekali bukan. Kitab-kitab ini adalah fondasi utamanya, kurikulum intinya, dan bisa dibilang ruh yang menghidupi seluruh sistem pendidikan di pesantren salaf. Sekarang, ayo kita intip peta harta karunia. Sebenarnya, apa aja sih yang dipelajari dari kitab-kitab ini? Anda bakal kaget betapa lengkap dan komprehensifnya kurikulum yang ada di dalamnya. Jadi, ini bukan sekedar daftar mata pelajaran loh ya. Ini tuh sebuah sistem pendidikan yang holistik, yang nyambung satu sama lain. Semuanya dimulai dari fondasi bahasa, terus merambat ke hukum praktis, teologi, pembentukan karakter, sampai ke cara berpikir untuk merumuskan sebuah hukum. Semuanya saling menguatkan. Nahu dan sorof, dua ini ibarat kunci emasnya. Tanpa dua ilmu ini, semua pintu ilmu di kitab-kitab lain bakal terkunci rapat. Gampangnya, nahu itu ilmu tentang gimana cara nyusun kalimat, dan sorof itu ilmu tentang gimana kata bisa berubah bentuk dan makna. Kitab kayak Al-Jurumiyah itu gerbang pertama yang wajib dilewati. Begitu kunci bahasa udah di tangan, baru deh para santri masuk ke dunia fikih dan akidah. Fikih itu ibarat buku panduan praktis sehari-hari, mulai dari cara sholat sampai urusan jual beli. Sementara akidah, itu yang memperkokoh fondasi keyakinan tentang Tuhan dan sifat-sifatnya. Keduanya ini membangun pilar keislaman seorang santri. Tapi ilmu itu kan nggak berhenti di teknisnya aja. Justru puncaknya ada di sini, pengembangan diri. Ada ilmu akhlak yang ngebentuk etika dan adab, terutama soal hubungan murid sama guru dan ilmunya. Terus ada tasawuf. Ini perjalanan ke dalam diri, ilmu untuk membersihkan hati biar makin dekat sama Sang Pencipta. Oke, kita udah bahas apa yang dipelajarin. Nah, sekarang gimana cara ilmu-ilmu itu diturunkan? Metodenya ternyata sama uniknya dengan kitabnya sendiri. Jadi ada dua metode utama yang khas banget. Pertama namanya bandongan. Ini kayak kuliah klasikal gitu. Kiainya membaca dan menjelaskan, sementara para santri serentak dengerin sambil nulis catatan makna kata per kata di kitabnya. Ini buat transfer ilmu secara massal. Terus ada sorogan, nah ini yang lebih personal. Santri maju satu-satu, baca kitab di depan kiai. Disinilah pelafalan, tata bahasa, dan pemahaman diuji dan dikoreksi secara langsung. Ini ujian sesungguhnya. Di tengah zaman yang serba cepat dan digital kayak sekarang, kok bisa ya sistem pendidikan yang sangat tradisional ini nggak cuma bertahan, tapi juga terus berkembang? Yuk kita coba renungkan warisannya. Intinya tuh bisa dirangkum dalam satu kalimat ini. Tujuan itu bukan soal kecepatan, tapi soal kedalaman dan keaslian. Ini adalah sebuah upaya yang luar biasa untuk menjaga apa yang disebut sanad atau mata rantai keilmuan. Biar ajaran otentik para ulama besar itu tetap murni dan diwariskan dengan cara yang benar. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Kitab kuning itu bukan sekedar tumpukan buku tua, tapi ini adalah sebuah ekosistem pembelajaran yang hidup, yang napasnya itu ada di hubungan personal antara guru dan murid. Tujuannya, satu, memastikan ilmu itu diwariskan secara utuh dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Di zaman kita yang serba scrolling tanpa henti ini, di mana informasi datang dan pergi secepat kilat, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari tradisi belajar yang lambat, fokus, dan mendalam ini? Mungkin justru kearifan dari masa lalu inilah yang paling kita butuhkan sekarang. Terima kasih sudah menyimak.